Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Masrul Anam MA, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Vina Khurota Ayun, Gohan Novriando Billy S, dan dengan saya sendiri Fahrul Rizal Muhaimin. Kami di sini dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai tafsir ayat Al-Quran tentang kewajiban dakwah bil hikmah pada Quran Surah An-Nahl ayat 125 dan Al-An'am ayat 108 serta referensi dari tafsir Al-Misbah. Surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u, serulah kepada manusia, ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu, bil hikmati dengan hikmah, wal mau'izatil hasanati dan pelajaran yang baik, wajadilhum dan bantahlah mereka, billati hiya dengan perkara ahsanu yang lebih baik. Inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu, huwa Rabb itu alamu lebih mengerti, biman dengan orang-orang, dhalla yang tersesat, an sabilihi dari jalan Allah, wa huwa dan Allah itu alamu lebih mengerti, bil muhtadina dengan orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam tafsir Jalalain, lafaz sabili rabbika ini dimaknai dengan ad-din atau agama, yakni agama Islam. Lalu bil hikmati dimaknai dengan Al-Quran. Dan perlu diketahui bahwasanya surah An-Nahl ini adalah surah yang turun sebelum perintah untuk memerangi kafir musyrikin atau sebelum amrun bil kitab. Dalam ayat ini, Ibnu Katsir menambahkan dua catatan, yakni pada lafaz wajadilhum billati hiya ahsan dan lafaz inna rabbaka ila akhirih. Pada lafaz wajadilhum billati hiya ahsan, Ibnu Katsir menafsiri bahwasanya dalam berdakwah kepada orang-orang yang memerlukan perdebatan dan bantahan, maka perdebatan ini tidak apa-apa dilakukan. Namun tentu tetap dengan cara-cara yang baik seperti lemah lembut, tutur kata yang baik, serta tata cara yang bijak. Ibnu Katsir juga menghadirkan surah Al-Ankabut ayat 46 dan juga surah Toha ayat 44 sebagai penguat. Lalu pada lafaz inna rabbaka wa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lam bil muhtadin. Ini adalah sebuah penegasan bahwasanya sekali lagi dakwah itu hanyalah menyeru, hanyalah mengajak, dan hidayah itu adalah murni wilayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menguatkan Rasulullah bahwasanya jika ada dari orang-orang kafir ini yang tetap kafir, tetap tidak mau menerima pesan dakwah Rasulullah, maka janganlah kamu merasa kecewa, janganlah Rasulullah ini merasa sedih, janganlah merasa kecewa seperti itu. Karena sesungguhnya tugasmu itu bukanlah memberi petunjuk, tugasmu itu hanyalah menyampaikan dan kamilah yang akan menghisab. Lalu disebutkan pula surah Al-Qasas ayat 56 dan juga surah Al-Baqarah ayat 272 sebagai penguat. Lafaz ud'u pada pembukaan ayat mengambil bentuk amr, bukan mudhari atau madhi. Hal ini menunjukkan dakwah adalah suatu hal yang wajib, karena pada dasarnya kaidah penggunaan amr ini merujuk kepada sesuatu yang wajib, atau al-as fil amr al-wujub. Pembahasan ayat. Ayat ini menjelaskan 3 metode dakwah: bil hikmah, bil mauizah hasanah, dan jadilum billati hiya ahsan. Ayat ini dipahami oleh sebagian ulama menjelaskan 3 macam metode dakwah berdasar sasaran dakwah kepada cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi. Seorang dai menyampaikan dakwah dengan hikmah, yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Kepada kaum awam, dai hendaknya menerapkan mauizah, yakni memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang sederhana.
sedang terhadap al-Ahkitab dan penganut agama-agama lain yang diperintahkan adalah jidal atau perdebatan dengan cara yang terbaik, yaitu dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan. Selanjutnya adalah dakwah bil hikmah, yaitu kewajiban menjalankan metode ini harus didasarkan pada Allah semata, bukan untuk kepentingan tertentu, apalagi girahnya sendiri. Dakwah bil hikmah, kewajiban menjalankan dakwah ini harus didasarkan pada Allah semata, dengan memperhatikan yang didakwahi dan lingkungannya, dengan menggariskan tingkat pelajaran yang akan dijelaskan kepada mereka tiap-tiap kalinya, sehingga tidak memberatkan mental mereka. Maka, praktis hikmah dalam berdakwah dimulai dari tahap persiapan internal berupa ruhyah, fikriyah, dan jasadiyah, dan persiapan eksternal berupa metode dan strategi dakwah, dan keadaan objek dakwah. Surah Al-An'am ayat 108. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَلَا تَسُبُّوا, dan janganlah kalian memaki alladzina yad'una, sembahan-sembahan yang mereka sembah, min dunillahi, selain Allah, fayasubbu, maka itulah sebabnya mereka memaki Allah, kepada Allah, adwan, dengan melampaui batas, bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu pengetahuan. Kadzalika zayyana, dan demikianlah kami menghiasi, likulli ummatin, kepada tiap-tiap umat, amalahum, amal mereka, summa ila rabbihim, maka kepada Tuhan mereka lah marji'uhum, tempat kembali mereka. Fayunabbi'uhum, maka Allah memberitakan, menceritakan kepada mereka, bima, mengenai perkara, kanu ya'maluna, yang telah mereka kerjakan. Dalam tafsir Jalalain, lafadz bighairi ilmin ini dimaknai karena ketidaktahuan mereka akan Allah. Jadi makian-makian mereka ini tidak baik begitu, sangat tidak baik. Lalu lafadz marji'uhum adalah tempat kembali mereka. Tempat kembali di mana? Maksudnya di sini adalah tempat kembali di akhirat nanti, seperti itu. Dalam ayat ini Ibnu Katsir menambahkan sekitar 4 catatan. Yang pertama adalah lafadz fayasubbullaha adwan, lalu kadzalika zayyana, summa ila rabbihim, dan juga ditutup dengan fayunabbihum bima kanu ya'maluna. Di catatan pertama, fayasubbullah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa biasanya orang-orang kafir ini memaki Allah seperti itu. Kenapa? Karena di ayat sebelumnya juga sudah jelas bahwasanya yang pertama kali memaki itu adalah orang-orang muslim memaki berhala-berhala orang kafir, sehingga orang-orang kafir balik memaki Allah seperti itu. Dan adwan bighairi ilmin, makian dari orang kafir ini melampaui batas, zalim, dan karena ketidaktahuan mereka atas Allah, makiannya ini sangat-sangat tidak baik dan tidak sesuai seperti itu. Dan di makalah kami juga sudah sertakan hadis yang menjelaskan asbabun nuzul ayat ini, teman-teman bisa baca. Lalu di catatan kedua, pada lafadz kadzalika zayyana likulli ummah, dan di sini Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya di setiap umat, pada setiap umat itu memang Allah hiaskan seperti itu rasa cinta atau rasa menyukai amal perbuatan mereka, walaupun itu sesat. Dan hanya milik Allah lah hujah yang kuat dan hikmah yang sempurna dalam menentukan apa yang dikehendaki dan apa yang dipilih Allah. Lalu summa ila rabbihim marji'uhum, maksud kepada Tuhan mereka lah kembali mereka. Di sini adalah maksudnya kepulangan dan pengembalian mereka di akhirat nanti. Lalu pada lafadz fayunabbi'uhum bima kanu ya'maluna, fayunabbi'uhum atau memberikan atau menceritakan atau mengabarkan, di sini maksudnya adalah membalas perbuatan mereka, membalas apa yang telah mereka kerjakan.
Jadi jika amal mereka itu baik, maka balasannya juga baik. Dan sebaliknya, jika amal mereka buruk, maka balasannya buruk pula. Lafaz yasubbu dengan mati sabba pada awal ayat ini dimaknai yaitu ucapan yang mengandung makna penghinaan terhadap sesuatu atau penisbahan suatu kekurangan atau aib terhadapnya. Baik hal itu benar demikian, lebih-lebih jika tidak benar. Ayat ini juga menggunakan lafaz al-zina yang merujuk kepada berhala-berhala sesembahan kaum musyrikin. Satu kata yang hanya digunakan kepada makhluk berakal dan berkehendak. Agaknya kata tersebut sengaja dipilih untuk menunjukkan betapa perbuatan mencela ini sangat dilarang oleh Allah. Tentu karena akibat yang ditimbulkannya. Lafaz adwan berarti melampaui batas dan dapat juga diartikan lari atau dapat berarti permusuhan dan tergesa-gesa. Penyebutan kata itu di sini memberi isyarat bahwa setiap pelecehan agama, apapun agama itu, merupakan pelampauan batas serta mengundang permusuhan. Lafaz yazanna di sini terdapat dua penafsiran. Yang pertama pengindahan, anggapan baik yang mengakibatkan kaum musyrikin membela kepercayaan mereka yang sesat karena kebodohan dan pelampauan batas atau permusuhan mereka. Mereka menganggap baik kebiasaan mereka serta mempertahankan tradisi mereka. Dan penafsiran kedua menyimpulkan bahwa bukanlah yang dimaksud oleh ayat ini bahwa Allah yang menciptakan di hati sebagian umat indahnya kekufuran dan kejahatan, dan menciptakan pula di hati umat yang lain keindahan iman sejak awal kejadian mereka, sehingga tidak ada pilihan buat mereka disebabkan oleh adanya penciptaan itu. Kita tidak dapat memahaminya seperti itu, karena jika demikian, maka tentu saja amar ma'ruf nahi mungkar, pengutusan para rasul dan penurunan kitab-kitab suci merupakan kesia-siaan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu hal ini mustahil baginya. Firman Allah, ma'a khalaqta hadza batila. Pembahasan Allah Subhanahu wa taala melarang rasulnya dan orang-orang mukmin memaki sembahan-sembahan orang musyrik. Sekalipun dalam makian itu terkandung maslahat, hanya saja akan mengakibatkan mafsadat, kerusakan yang lebih besar daripada itu. Kerusakan yang dimaksud ialah balasan makian yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap Tuhan kaum mukmin, yaitu Allah. Meskipun ayat ini mukhatabnya adalah Rasulullah dan orang-orang mukmin, namun ayat ini juga berlaku untuk seluruh muslim sepanjang zaman dan korelasinya dengan metode dakwah bil hikmah. Pesan dakwah tidak boleh mengandung penisbahan atau penghinaan terhadap sesuatu, apalagi jika dakwah ini dilakukan terhadap orang awam. Hal ini akan hanya semakin merusak citra agama Islam. Dari sinilah pula hukum syadzariyah menjadi sesuatu yang penting. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.